Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Kapita Selekta berjudul Rencana Pengelolaan Lingkungan RKLE dan Rencana Pemantauan Lingkungan RPIL Rumah Sakit, disusun oleh Pendahuluan, Pengembangan, RSUP Dr. Pahlawan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPIL sebagai tindak lanjut dari dokumen AMDAL. RKL berfungsi untuk mengelola dan meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif, sedangkan RPIL bertujuan memantau perubahan kondisi lingkungan secara berkala dan sistematis. Tujuan pelaksanaan RKL-RPIL. Tujuan pelaksanaan RKL-RPIL. 1. Menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. 2. Mengendalikan dampak negatif kegiatan rumah sakit. 3. Mengoptimalkan dampak positif bagi masyarakat sekitar. 4. Menyusun koordinasi pengelolaan lingkungan dengan instansi terkait. Kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan mengacu pada Perman ALHA Nomor 16 Tahun 2012 yang mewajibkan Pemrakarsa melaksanakan RKL dan RPIL. RSUP Dr. Pahlawan berkomitmen 1. Menerapkan pengelolaan kawasan rumah sakit yang ramah lingkungan. 2. Mengelola limbah secara benar dan berkelanjutan. 3. Melakukan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. Rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL. RKL disusun berdasarkan tahapan kegiatan. A. Tahap prakonstruksi. 1. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi keresahan. 2. Komunikasi dua arah antara pihak rumah sakit dan masyarakat. B. Tahap konstruksi. 1. Pengendalian debu dan kualitas udara. 2. Pengaturan lalu lintas proyek. 3. Pengelolaan limbah konstruksi. 4. Pengendalian kebisingan, getaran, dan limpasan air. 5. Perlindungan flora dan fauna. T. Tahap operasi. 1. Pengelolaan limbah padat dan limbah B3 medis. 2. Pengelolaan air limbah melalui IPAL. 3. Pengendalian emisi genset dan bola. 4. Pengelolaan drainase untuk mencegah banjir. 5. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat. 6. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Rencana pemantauan lingkungan hidup RPIL. RPIL dilakukan untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan efektif, meliputi 1. Pemantauan kualitas udara, kebisingan, dan getaran. 2. Pemantauan kualitas air permukaan dan air limbah. 3. Pemantauan limbah B3 dan sanitasi lingkungan. 4. Pemantauan persepsi masyarakat dan kesehatan lingkungan. 5. Pemantauan sosial ekonomi seperti kesempatan kerja. Kesimpulan, rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPIL disusun sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pengembangan dan operasional RSUP Dr. Pahlawan. Dokumen ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan AMDAL dan menjadi pedoman dalam mencegah, mengendalikan, serta menanggulangi dampak negatif, sekaligus meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.